Halo para istri, konsep dirimu apa? Halo anak-anak, kakak-kakak, adik-adik, konsep dirimu apa? Mau bangun karakter dalam keluarga? Sekali lagi, mulailah dengan mengubah konsep diri. Ada orang lain yang juga saya nggak kenal. Tony Robbins namanya. Dia bilang begini, kalau Anda mau mengubah karakter Anda, ubahlah perilaku Anda yang berulang-ulang Anda lakukan. Bukan yang sekali-sekali. Tapi Alkitab mengatakan, untuk mengubah karakter, mesti mengubah dulu konsep diri. Siapa saya? Apakah saya seorang suami Kristen? Enggak ada lagi. Apakah saya orang duda Kristen? Duda keren loh itu. Duren. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Shalom. Selamat pagi. Sekarang kita memasuki minggu Prapaskah pertama. Ada 6 minggu Prapaskah. Dan kita sudah membentuk panitia untuk mempersiapkan perayaan Paskah kita. Dan panitianya sudah mulai mempersiapkannya sejak Prapaskah pertama. Bahkan sejak Rabu Abu kemarin. Tema Paskah tahun ini adalah tema yang ditetapkan oleh PGI. Damai sejahtera dalam keluarga. Jadi Paskah, nuansa atau suasana atau isi Paskah kita tahun ini adalah bicara mengenai damai sejahtera dalam keluarga. Dan tema hari ini adalah keluargaku, membangun karakter. Jadi mulai minggu Prapaskah pertama ini kita membicarakan keluarga, tapi hari ini khususnya kita akan membicarakan soal karakter. Nah pertanyaannya, karakter itu apa? Saya baca di KBBI apa itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karakter adalah keadaan jiwa atau mental. Mental apa mental? Ambon susah ya gitu ya. Keadaan jiwa atau mental yang nampak dalam perilaku. Itu karakter menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keadaan jiwa atau mental. Anda ngerti apa yang saya maksud ya? Yang nampak dalam perilaku. Tapi tidak semua perilaku otomatis mencerminkan karakter seseorang. Perilaku yang manakah yang mencerminkan karakter seseorang? Yaitu perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Jadi Anda menilai satu orang jangan hanya melihat sesuatu yang dilakukan sekali atau 2 kali. Anda hanya mengatakan karakter orang begini kalau Anda mengalami dia melakukan sesuatu berulang-ulang. Bahkan kadang-kadang dia melakukannya tanpa dia sadari. Itu yang disebut karakter. Orang Pok Kelapa Gading pernah lihat saya marah gak? Gak pernah ya? Ada sih dalam hati tapi. Kalau Anda lihat seseorang pada sewaktu marah, jangan Anda langsung mengatakan dia pemarah. Belum tentu. Tapi kalau Anda melihat dia marah-marah terus, sedikit-sedikit marah pun gak sedikit-sedikit, tapi banyak-banyak. Nah, Anda bisa mengatakan karakternya adalah pemarah. Makanya jangan suka nilai orang hanya dengan 1 kali mengalami. Itu karakter. Aristoteles, saya gak kenal sih. Tapi waktu saya baru jadi pendeta, senior saya bilang begini, Pak Raprap, kalau mau bapak-bapak berbobot, ada 2 cara. 1, pakailah bahasa asing sebanyak mungkin. Makin banyak bahasa asing sehingga makin tidak dimengerti, makin berbobot khotbah itu. Gitu. Yang kedua adalah kutiplah sebanyak mungkin orang-orang yang Bapak tidak kenal. Makin banyak Bapak mengutip orang-orang yang Bapak tidak kenal, khotbah Bapak makin berbobot gitu. Jadi saya kutip Aristoteles, saya gak pernah ketemu dia, saya gak pernah dengar dia ngomong. Tapi saya baca, dia bilang begini, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi siapa kita? Itu adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Itu kita, itu Anda.
Itu saya. Nah, saya memilih bacaan mengenai orang Kreta. Bukan orang kereta ya. Itu kereta api. Kreta, satu pulau di Laut Tengah. Paulus menginjili sampai di pulau itu. Dan berdirilah jemaat-jemaat di pulau itu. Lalu kemudian dia meninggalkan Titus untuk menjadi gembala sidang di jemaat-jemaat di pulau Kreta itu. Jadi Paulus menulis surat kepada Titus untuk memberikan petunjuk kepada Titus bagaimana Titus menggembalakan jemaat di Kreta itu. Dan orang-orang Kreta itu adalah bajak laut. Ada catatan bahwa bangsa Filistin yang kemudian selalu berperang dengan bangsa Israel itu awalnya adalah bajak laut Kreta yang mendarat dan kemudian bermukim di pantai Palestina itu. Jadi orang-orang Filistin itu awalnya adalah bajak laut dari pulau Kreta. Karena mereka itu bajak laut, mereka sangat terkenal jahat. Dalam dunia Romawi dulu, kalau bicara mengenai orang jahat, mereka selalu punya ungkapan triple C. Triple C. 3C. Itu orang-orang jahat pada zaman itu. 1, Cretans. Orang-orang Kreta. 2, Sicilians. Sicilia. Anda tahu kan mafia-mafia Amerika kan orang Sicilia semua kan? Dan yang ketiga adalah Cappadocians. Orang-orang Kappadokia. Triple C. Karena kalau Kreta ditulis pakai C, Sicilia juga ditulis pakai C. Kappadokia juga ditulis pakai C. Dan orang Kreta adalah orang yang pertama-tama disebut dalam lingkungan masyarakat Romawi dulu. Kalau bicara orang jahat pasti Cretans. Kalau enggak Sicilians. Kalau enggak Cappadocians. Begitu jahatnya orang Kreta. Dan disitulah Titus menggembalakan orang-orang jahat seperti itu. Dan ternyata jemaat pun walaupun sudah jadi Kristen, mereka masih dipenuhi dengan banyak perilaku kejahatan itu. Lalu dipengaruhi lagi dengan orang-orang Yahudi yang hanya menekankan hukum Taurat. Itu yang kita baca di Titus tadi. Karakter orang Kreta itu dirumuskan sendiri oleh seorang nabi mereka, kata Paulus tadi kan, seorang nabi mereka. Di Alkitab Paulus tidak menyebut siapa namanya. Tapi di catatan di luar Alkitab ketahuan. Namanya Epimenides. Itu orang Kreta, tokoh agama. Maksudnya agama kafir dulu, Romawi dulu ya. Tapi Paulus menyebut seorang nabi mereka sendiri. Mengatakan karakter orang Kreta itu apa? Ayo lihat. 1, pembohong. 2, binatang buas. 3, pelahap yang malas. Orang Ambon bilang galojo. Rakus tapi malas. Itulah karakter orang Kreta. Dampaknya apa? Ayo kita baca lagi. Di ayat 10 dan 11. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Terutama di kalangan mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia. Mereka menyesatkan pikiran. Mereka harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga. Dengan mengajarkan tidak-tidak untuk mendapat untung. Jadi karakter itu nampak dalam kehidupan masyarakat, juga dalam kehidupan keluarga. Perilaku karakter itu nampak dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat. Intinya adalah karakter itu menimbulkan kekacauan. Masyarakat kacau, keluarga juga kacau. Itulah karakter orang Kreta. Bagaimana dengan kita, ayo? Ada nggak dalam ungkapan sehari-hari kan? Dasar orang Kreta lo kan gitu. Nggak ada. Paling-paling dasar Manado lo kan gitu. Dasar Ambon lo kan. Dasar Batak lo kan. Dasar Jawa lo kan gitu. Walaupun tidak diteruskan. Pembohong. Binatang buas. Pelahap yang malas. Tapi maksudnya adalah sesuatu yang seolah-olah menjadi jati diri kan. Nah, karena di Kreta itu semua orang begitu, makanya disebut orang Kreta. Tapi kalau saya mau aplikasikan secara individual kan, bagaimana karakter kita pribadi kan? Pernah nggak Anda mengatakan dasar rap-rap,
Saya mau sebut orang-orang sini sih takut. Tapi ada sesuatu yang merupakan perilaku yang berulang-ulang. Yang bahkan dilakukan seringkali nggak sadar. Karena sudah dari sononya. Nah kalau tema kita bicara mengenai keluarga. Nah dasar suami brengsek lo kan gitu kan. Dasar istri mata duitan. Sorry. Saya mengekspos karakter orang Kreta ini untuk mengelaborasi tema kita minggu ini. Membangun karakter. Jadi saya mengekspos karakter yang buruk. Karena Titus itu berusaha untuk mengubah karakter yang buruk dari orang-orang Kreta itu. Bagaimana karakter yang buruk itu bisa diubah? Nah, Paulus bilang sama Titus begini, tegurlah mereka dengan tegas. Supaya mereka hidup dalam iman yang sehat. Ayo ayat berapa itu? Lihat situ, jangan lihat saya, ayo. Tegurlah mereka. Mereka harus ditutup mulutnya. Cari aja sendirilah. Gitu. Udah dapat ayatnya kan? Ya. Pulang baca ulang gitu. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana mengubah karakter buruk menjadi karakter baik. Tema kita bicara mengenai membangun karakter. Membangunnya itu mulai dengan dasarnya dulu. Tidak mungkin langsung bangun kalau nggak dasarnya nggak ada. Dan karena itu dikatakan Titus harus menutup mulut mereka, menegur dengan keras, membimbing mereka agar hidup beriman yang sehat. Jadi untuk mengubah karakter buruk menjadi karakter baik dimulai dengan iman yang sehat. Dan iman kita itu adalah iman pada Yesus Kristus. Ketika seseorang menerima Kristus, hidupnya harus berubah. Mari kita pindah ke Roma 12 ayat 1 dan 2 yang dibaca tadi. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Jadi Paulus bilang kepada jemaat di Roma, berubah oleh pembaharuan budi. Budi itu apa, yuk? Tanya Budi Gunawan. Budi itu hati bagian yang paling dalam. Itu diubah. Dan yang mengubahnya adalah Roh Kudus ketika kita terima Yesus. Kalau itu berubah, baru membawa kepada perubahan karakter. Dan kalau karakternya berubah, baru perilakunya berubah. Ini materi saya dapat di Adelaide, Australia. Waktu saya mewakili PGI hadir di sebuah konferensi di Adelaide. Adelaide itu di mana ya? Di Ambon, kesana-sana dikit gitu. Dia bilang karakter itu dimulai dengan konsep diri. Siapa saya? Konsep diri itu menghasilkan nilai, value yang dipegang.
Ini agak susah sih. Tapi value itu menghasilkan karakter atau mental attitude. Dan mental attitude itu atau karakter itu nampak di dalam behavior, perilaku. Jadi mulai dengan konsep diri. Siapa saya? Nah, kita bisa punya banyak konsep diri. Satu, konsep pribadi. Saya rap-rap. Dan sebagai pribadi rap-rap, saya pasti punya watak, karakter, pasti punya sifat-sifat kejiwaan yang saya punya secara pribadi. Tapi juga saya pendeta. Ada konsep diri kedua, saya pendeta. Pendeta itu pasti Kristen ya. Saya Kristen. Tapi jangan lupa, saya Ambon, saya Maluku. Saya orang beriman. Contoh ya, dari 4 konsep diri itu, mana yang dominan? Kalau yang dominan laki Ambonan saya, maka sekalipun saya Kristen, Kristen gak dominan. Sekalipun saya punya iman, iman gak dominan, karena Ambon yang dominan. Jadi yang bisa berubah nomor 1 lah berubah konsep diri. Who am I? Wis makin berbobot kan khotbah ini gitu. Siapa saya? Anda mesti punya keyakinan membentuk konsep diri sendiri. Saya siapa? Saya anak Tuhan bukan? Konsep diri itulah yang menentukan nilai. Nilai di sini bukan nilai rapor ya, value. Value apa yang dipegang. Dan nilai itulah yang menghasilkan karakter. Dan karakter itulah yang nampak dalam perilaku, behavior. Contoh, kalau saya dominan di sini bahwa saya orang Ambon, maka nilai-nilai yang saya pegang bukan nilai Alkitab, bukan nilai Kristiani. Tapi nilai orang Ambon. Nilai kemalukuan. Tahu nggak nilai orang Ambon? Ayo. Value orang Ambon. Ayo orang Ambon sini jawab gitu. Yang saya tahu sih katanya orang Ambon itu mengalah itu salah. Mengalahkan baru benar gitu. Itu nilai kan? Kalau itu nilainya maka karakternya apa? Ayo, beringas, ya kan? Behaviornya apa? Salah sedikit tonjok dulu bicara belakangan. Jadi yang mesti diubah itu pertama-tama konsep diri. Itu yang Paulus katakan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau di sini sudah berubah oleh iman yang sehat, maka nilai yang dipegang apa? Kehendak Allah. Jadi katakan tadi, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka nilai-nilai yang kita pegang selalu adalah nilai kehendak Allah. Behaviornya apa? Behaviornya ayat 1. Mempersembahkan seluruh tubuh sebagai persembahan yang hidup. Dan yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Ini agak berat kayak kuliah juga sih, tapi siapa suruh panitia pilih tema ya gitu ya gitu. Tapi semoga saya sudah berusaha menyederhanakannya. Ini sudah paling sederhana. Jadi kalau belum dimengerti juga saya nggak bisa turun lagi, udah nggak mampu. Mulai dengan siapa saya. Saya Kristen nggak? Walaupun saya orang Kristen, tapi kalau yang dominan itu gue, saya, dengan karakter pribadi saya, maka yang nongol adalah itu. Tidak berarti bahwa karakter yang lain hilang ya. Misalnya, saya
punya karakter, konsep diri saya seorang Kristen, seorang beriman. Tidak berarti keambonan saya hilang, kemalukuan saya hilang, enggak. Tapi diwarnai oleh keimanan saya, dipengaruhi oleh keimanan saya. Nah, bagaimana dalam keluarga? Halo para suami, konsep dirimu apa? Halo para istri, konsep dirimu apa? Halo anak-anak, kakak-kakak, adik-adik, konsep dirimu apa? Mau bangun karakter dalam keluarga? Sekali lagi, mulailah dengan mengubah konsep diri. Ada orang lain yang juga saya nggak kenal, Tony Robbins namanya. Dia bilang begini, kalau Anda mau mengubah karakter Anda, ubahlah perilaku Anda yang berulang-ulang Anda lakukan, bukan yang sekali-sekali. Tapi Alkitab mengatakan untuk mengubah karakter mesti mengubah dulu konsep diri. Siapa saya? Apakah saya seorang suami Kristen? Nggak ada lagi. Apakah saya orang duda Kristen? Duda keren loh itu. Duren. Apakah saya seorang opa Kristen? Apakah saya seorang oyang yang sehat iman? Apakah saya seorang istri, seorang oma yang sehat iman? Kalau itu ada, baru dia membentuk value, nilai. Dan nilai itulah yang membuat karakter berubah. Jadi kalau mau bangun karakter, bangunkanlah terus konsep diri. Catatan terakhir, tidak ada yang sempurna. Ya, seberapapun kita berjuang, kita tidak akan sempurna. Kesempurnaan itu hanya datang ketika Kristus datang kembali. Tapi yang harus kita lakukan adalah terus-menerus berproses. Jadi, selamat membangun karakter dalam keluarga. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.